Edukasi seks dini, benteng pertama perlindungan anak. Maret 2025 tercatat 4.000 lebih kasus kekerasan di Indonesia. Lebih dari 60% melibatkan korban anak-anak. Ini artinya setiap hari ada puluhan anak yang menjadi korban kejahatan seksual di Indonesia menurut data Kemen PPPA. Ibu! Selamat siang. Ya, besok ibu mau ikut penyuluhan ini. Gimana menurut ayah? Bagus, ayah setuju. Halo Ibu Bapak, hari ini kita akan belajar pentingnya mengajarkan edukasi seks kepada anak usia dini. Nggak perlu bingung, caranya sederhana lewat kegiatan sehari-hari. Kenapa edukasi seks bagi anak usia dini itu penting? Membangun pemahaman tentang tubuh dan batasan diri, menanamkan nilai rasa malu dan privasi sejak dini, mencegah misinformasi dari sumber yang salah, mengurangi resiko kekerasan dan pelecehan seksual. Dampak tidak adanya edukasi seks sejak dini. Tidak mengenali batasan tubuh pribadi, rentan menjadi korban kejahatan seksual, tidak menghargai privasi dan tubuh orang lain, rentan dari penyimpangan seksual. Jadi begitu ya Ibu Bapak, gimana sih caranya memberi seks edukasi kepada anak usia dini? Yang pertama, anak perlu tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Misalnya, baju perempuan ada roknya sedangkan laki-laki menggunakan celana. Atau contoh lain, saat mendampingi anak buang air kecil, katakan dengan lembut dan tidak tabu, ayo dibersihkan dulu penis atau vaginanya, tidak perlu terlalu teoritis. Kedua, toilet training. Toilet training bukan cuma soal kebersihan, tapi juga soal mengontrol tubuh seperti tanda rangsangan sebelum buang air. Ajarkan timing dan rutinitas untuk melatih kontrol. Contoh, buat rutinitas ringan. Minta anak ke toilet sebelum tidur atau setelah makan. Biasakan anak untuk buang air di toilet, bukan di sembarang tempat. Hindari terlalu bergantung pada popok ya. Kalau lepas popok, baiknya di usia berapa? Anak perempuan paling telat 2 tahun, untuk anak laki-laki paling telat 2,5 tahun. Itu paling telat ya, jadi harus dimulai 6 atau 12 bulan sebelum itu. Ketiga, tanamkan rasa malu secara perlahan. Contohnya setelah pipis langsung pakai celana. Katakan, ayo nak, langsung dipakai celananya ya, malu. Rasa malu bukan datang tiba-tiba tapi tumbuh dari pembiasaan dan keterlibatan orang tua. Keempat, ajarkan bahwa ada bagian tubuh yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh orang lain. Mulailah dari hal yang sederhana seperti mengenalkan tubuh dan fungsinya. Contohnya mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, mulut untuk bicara, hingga alat reproduksi seperti penis atau vagina yang fungsinya untuk buang air. Setelah itu, barulah kita beritahu anak bahwa ada bagian tubuh yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Katakan kepada anak sambil menunjuk ke bagian-bagian tubuh yang tadi disebutkan. Nak, tubuh bagian ini, dan ini tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain ya, kecuali saat dibantu ibu, ayah, atau dokter, dan itu pun harus izin terlebih dahulu. Atau contoh lainnya, saat mendampingi anak buang air, katakan, karena adik belum bisa sendiri, ibu bantu bersihkan bagian pribadi kamu ya, tapi orang lain tidak boleh sentuh sini, kecuali ibu atau ayah bantu mandi. Gunakan nada lembut, ekspresi wajah yang ramah, dan ulangi secara rutin. Dengan melakukan rutin, anak dapat menyerap secara alami tanpa ada rasa takut. Jadi begitu, dengan keterlibatan ayah dan ibu, anak akan belajar bahwa edukasi seks bukan sesuatu yang memalukan, dan juga ini bukan hanya urusan perempuan, tapi bagian dari pendidikan penting dalam keluarga. Jadi yuk, mulai dari hal-hal kecil tapi berdampak besar bagi anak. Jadi gitu ya, mulai dari besok kita harus mulai mengedukasi anak kita. Ayah setuju sih, demi kebaikan anak kita.